Rahasia panen meningkat, pemilihan benih yang tepat, langkah awal menuju produksi yang berlipat. Selamat datang di Baku Dapa, bincang khusus dunia pertanian di BRMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swasembada. Sobat Tani, berjumpa kembali dalam podcast kesayangan kita, Baku Dapa. Kali ini kita akan membicarakan tentang benih bermutu menuju swasembada. Saat ini saya sedang bersama fungsional pengawas benih tanaman Dr. Pata Sija, SSI MSI. Assalamualaikum Pak Pata, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat-sehat. Pak Pata, mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan kepada Sobat Tani apa itu benih yang berkualitas dan bermutu itu? Upaya BRMP Gorontalo dalam penyediaan mendukung swasembada pangan 2025 adalah penyediaan benih bermutu. Ya, benih bermutu adalah benih yang memiliki kualitas baik, baik dari segi mutu fisik, mutu fisiologis, mutu genetik dan mutu kesehatan benih. Jadi syarat benih bermutu itu ada 4. Yaitu pertama, dilihat dari mutu genetiknya. Jadi benih itu memiliki kemurnian yang tinggi, tinggi asli dari varietas yang ditanam. Kemudian mutu fisiologis itu viabilitas dan vigonnya. Ini termasuk daya tumbuhnya tinggi, daya tumbuh dan daya berkecambahannya tinggi. Kemudian benih secara fisik, benih ini seragamnya bernas, bentuknya seragam, betul, ya, cerah, penampakan cerah. Kemudian benih ini bebas dari mutu kesehatan benih atau patologis ini bebas dari hama dan penyakit. Ya. Iya. Ya. Baik, Pak Pata, sekarang ini kan BRMP Gorontalo terus ya berupaya untuk memproduksi benih bermutu dan berkualitas melalui keberadaan UPBS, Unit Pengelola Benih Sumber. Nah, yang ingin saya tanyakan, paritas-paritas apa saja yang sudah diproduksi oleh UPBS BRMP Gorontalo? Nah, ini berapa varietas yang diproduksi UPBS? Saya tambahkan lagi, mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana melihat benih itu bermutu, bisa dikatakan bermutu dan berkualitas ya. Itu yang pertama, itu benih ini sudah mendapat sertifikasi ya dari lembaga resmi seperti BPSB, kemudian baru ya LSM Pro, atau apa dari LSM yang lembaga sertifikasi mandiri LSM. Kemudian itu sudah berlabel ya, dari berlabel dari beberapa kelas ya. Kemudian tumbuh cepat dan seragam dan daya relatif tahan terhadap hama dan penyakit. Kemudian UPBS BRMP Gorontalo ini memproduksi varietas unggul baru ya. Ya, kemudian ada beberapa varietas itu seperti ada Impari 33, ada Nutrisin, Impago 13 Fortis, ada Impari Pajajaran dan Cakar Buana. Kemudian kita lihat juga pangsa pasar ya, yang diminati oleh masyarakat di Gorontalo ini umumnya termasuk Ciherang dan Mekongga, varietas Ciherang dan Mekongga. Ya. Jadi kebanyakan varietas yang ditanam di Gorontalo ini adalah varietas Ciherang dan Mekongga. Mungkin Pak Pata bisa cerita apa keunggulan dari dua varietas ini sehingga lebih banyak diminati oleh para petani di Gorontalo ini? Ya, sebenarnya ini fanatisme masyarakat ini dari dulu ya, Ciherang Mekongga ini. Kita lihat kenyataan di lapangan ya, kalau kita lihat petani, varietas apa yang ditanam, apa yang disukai, Ciherang dan Mekongga. Sebenarnya ini preferensi petani aja ya, mungkin karena varietas kita banyak yang belum dikenal, banyak yang belum dilihat oleh petani. Jadi itu UPBS kita ini selain memproduksi benih itu didiseminasikan ya supaya bisa adopsi oleh petani. Varietas baru yang memiliki beberapa keunggulan, yang memiliki di atas Ciherang di Mekongga sebenarnya banyak varietas yang misalnya potensiasinya di atas Mekongga dan Ciherang ya. Misalnya apa? Kemudian
saya varietas impari ya, udah mulai dari impari 1 sampai sekarang sudah impari berapa ya? Sekitar impari 62 ya. Kemudian ada varietas lain seperti ada Dikdaya. Kemudian ada varietas unggul yang Genja ya, lebih pendek, umurnya lebih pendek. Kemudian ada varietas yang tahan terhadap cekaman biotik. Nah, ini berapa untuk mengantisipasi perubahan iklim yang ke depan ya. Ya Pak Pata, saya kira tadi penjelasannya luar biasa, tapi mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana proses produksi benih di UPBS BRMP Gorontalo, dan apa sih perbedaan antara budidaya untuk produksi benih dan budidaya untuk beras atau padi konsumsi seperti itu. Untuk proses produksi benih, tahapan budidayanya ini hampir sama ya, hampir sama dengan produksi gabah ya, padi biasa. Tapi ada beberapa yang menjadi catatan untuk produksi benih. Yang pertama itu kita harus melapor 10 hari sebelum tanam ke BPSE bahwa kita akan memproduksi benih. Itu yang pertama. Yang kedua, ini benih yang kita tanam ini harus jelas ya, harus jelas asal usulnya. Itu dilihat dari sertifikasi benih sumber itu yang kita tanam. Kemudian benih itu yang kita tanam harus minimal 1 kelas di atasnya. Contohnya kita tanam benih berlabel putih, benih dasar. Nah, itu kan nanti kita itu harus dari benih di atasnya ya, benih yang berwarna benih label penjenis ya, benih label kuning. Ya, kalau misalnya atau kita memproduksi benih pokok berlabel ungu, yang kita harus tanam itu adalah benih dasar yang berlabel putih. Yaitu kemudian itu ada isolasi. Ya, ini syarat mutu di lapangan ya, isolasi jarak. Kalau tanaman padi, isolasi jarak itu minimal 2 meter ya, 2 meter. Kemudian ada isolasi waktu. Isolasi waktu itu lihat dari perbedaan waktu berbunga, sekitar 21 hari. Itu adalah syarat mutu di lapangan. Kemudian di tahapan budidaya ada namanya rogging. Ya, rogging membuat tanaman yang berbeda karakter dengan tanaman yang kita tanam. Ini tujuannya untuk menjaga kemurnian benih, menjaga mutu genetik benih, mutu benih. Biar kita membuat karakter yang berbeda dari yang kita tanam. Kemudian ada selama dalam tahapan budidaya ada pengawasan dari BPSB, ada pengawasan di lapangan. Kemudian yang membedakan di prosesinya, setelah panen, pasca panennya ada processing yang harus dilewati, ada pengeringan sampai kadar air 13%. Kemudian ada namanya seed cleaner, itu pembersihan benih atau pemilihan benih. Setelah selesai di seed cleaner, sudah bersih, kemudian datang pengawas benih mengambil contoh benih, diuji di laboratorium untuk menunggu keluarnya sertifikasi dan keluarnya label. Artinya produksi benih ini memang hanya bisa dilakukan oleh penangkar-penangkar yang mempunyai legalitas atau sudah ada sertifikat dari BPSB. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja syarat misalnya kalau Sobat Tani ingin menjadi penangkar itu bagaimana syaratnya dan seperti apa prosesnya? Jadi untuk memproduksi benih ini harus lembaga ya yang ada fungsinya. Kita salah satunya adalah BRMP mempunyai fungsi melaksanakan produksi benih sumber. Kemudian itu penangkar. Jadi karena kan benih ada tingkatan kelasnya, ada kelas benihnya, mulai dari label benih penjenis, label kuning, benih yang itu diproduksi oleh instansi penelitian biasanya atau instansi memiliki pemuliaan yang menghasilkan benih penjenis label kuning. Kemudian ada kelas benih berikutnya itu benih dasar ya, FS atau label putih, itu diproduksi oleh Balai Benih Induk di provinsi. Kemudian di penangkar yang mendapat rekomendasi dari BPSB, kemudian produsen benih baik swasta BUMN dan BRMP. Kemudian ada benih kelas benih pokok label ungu, itu diproduksi oleh Balai Benih Utama ya. Kemudian ada penangkar benih juga yang mendapat rekomendasi dari BPSB, kemudian produsen benih baik swasta BUMN, kemudian BRMP. Kemudian ada benih sebar. Benih sebar ini khususnya ini diproduksi oleh penangkar ya, penangkar dan produsen benih. Jadi sini BRMP tidak lagi sebenarnya memproduksi benih sebar ya yang label ungu, label
biru, benih sebar label biru. Ya, itu ya. Jadi yang bisa memproduksi ada penangkar-penangkar yang sudah mendapat rekomendasi dari BPSB. Menuju tujuan besar kita, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Apa saja peran dari UPBS BRMP Gorontalo dan pengawas benih tanaman BRMP Gorontalo dalam mendukung program besar pemerintah yaitu swasembada pangan? UPBS ini penting ya untuk penyediaan benih bermutu utamanya di setiap provinsi. Walaupun mungkin lembaga kita berubah nama ya, tetapi fungsi ini ke depan ini penting. Kita ketahui bahwa benih adalah input penting atau input utama pertanian. Setuju. Tidak ada benih, tidak ada pertanian. Setuju. Ya, apapun bagaimanapun luasnya lahan, sana produksi yang ada tersedia, tapi kalau benih tidak ada, kita tidak akan bisa menanam ya. Ya, untuk ke depan ini UPBS terus akan memproduksi benih, termasuk kebun percobaan Tilong Kabila di kantor kita. Yeah. Kemudian kegiatan perbenihan yang di bawahnya, di dalamnya itu ada UPBS. Ya, ini ke depan semakin ya instan ya, karena benih ini persediaannya harus ini tepat ya, tepat mutu, tepat waktu, tepat paritas ya. Ada 6 ya, salah satunya itu. Kemudian peran PBT adalah tugas utamanya adalah bagaimana mengawasi benih itu, yang benih produksi benih termasuk peredaran benih itu sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Nah, termasuk belanja. Jadi PBT itu tugas utamanya ada 3 ya, tugas utamanya. Pertama adalah pengawasan produksi benih, jadi pengawasan selama budidaya ya. Kemudian ada pengawasan sertifikasi benih, mutu benih itu setelah di lapangan diuji di lab, di laboratorium. Kemudian pengawasan benih yang beredar, ya benih yang sudah keluar label diedarkan ke konsumen, ke masyarakat, petani ini diawasi apakah betul-betul ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak ada benih ilegal ya. Itu peran PBT ke depan ya. Sobat Tani, benih merupakan faktor penting dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Nah, bila Sobat Tani ingin mendapatkan benih bermutu dan berkualitas, bisa didapatkan di BRMP Gorontalo, bisa dihubungi di nomor ini. Sobat Tani, itu tadi perbincangan saya dengan fungsional PBT BRMP Gorontalo, Dr. Patasija. Semoga perbincangan kami bisa memberi inspirasi dan wawasan kepada Sobat Tani semua. Jumpa lagi dalam podcast selanjutnya di Bakudapa, bincang khusus dunia pertanian di BRMP Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swasembada.